Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya bagi kita. Karena Dia adalah Allah. Kau tetap Allah. Pencipta segala
Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan Kau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Mohon Tuhan memberkati pujian kami, penyembahan kami. Mohon Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Supaya melalui ibadah pada pagi hari ini, membawa kami untuk lebih dekat, membawa kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan mengagungkan Allah kita, tempat perlindungan kita, perisai dan kekuatan kita, Allah yang memberikan cintanya bagi setiap kita. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya bagi kemuliaannya di permukaan bumi. Tuhan, inilah hidupku.
Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama sehati masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun hati dan pikiran kami. Biarlah hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk menerima pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Doa kami, harapan kami, kita semua tetap berada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita di minggu ini kembali bisa bersekutu bersama-sama dan bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan pada kali ini adalah berani berkorban. Berani berkorban yang kita lihat dari Injil Yohanes. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 13. Tidak semua yang kita baca, tapi ada beberapa ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1, ayat 4, ayat 5 dan 15. Adapun firman Tuhan berkata demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kemudian ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita dan diberkatilah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, menyimpan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudaraku, berani berkorban. Berkorban. Saudaraku, berkorban merupakan kata yang mudah sekali untuk diucapkan. Namun untuk berkorban itu bukanlah merupakan hal yang mudah dan gampang untuk dilakukan. Berkorban merupakan kata yang sering kita dengar. Namun untuk berkorban dengan sesungguhnya, hal itu sulit ditemukan dan ternyata masih sangat jauh dari kenyataan. Nah saudaraku, sering kita mendengarkan orang berkata, aku telah berkorban. Aku telah berkorban, bahkan sampai ditambah-tambah ya, aku telah berkorban banyak. Nah saudaraku, kata tersebut sebetulnya hanya untuk sebagai sebuah alasan untuk menunjukkan demi mendapatkan sebuah penilaian seberapa besar kesungguhan dan perjuangannya. Jadi kalimat itu hanya untuk mendapatkan sebuah penilaian. Namun pada kenyataannya sebetulnya begitu sulit. Nah mengapa berkorban itu sulit saudara-saudaraku? Karena berkorban itu bukan selera hidup masa kini. Berkorban bukan pilihan yang enak. Berkorban bukan pilihan yang gampang. Karena berkorban itu artinya memberikan sesuatu sebagai korban. Bisa berupa materi, bisa berupa non materi, bisa berupa tenaga, bahkan bisa juga bisa berarti nyawa kita.
Dan tentu ini bukan hal yang gampang. Banyak orang yang pada akhirnya gagal untuk mewujudkan sebuah pengorbanan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun memang berkorban itu sulit, namun bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana Tuhan Yesus menyikapi mengenai pengorbanan ini. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus sangat menghargai sebuah pengorbanan. Karena Tuhan telah memberikan contoh bagaimana dia berkorban bagi kita. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 12. Ketika Tuhan Yesus selesai membasuh kaki murid-muridnya, ia berkata dalam ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan teladan. Aku telah memberikan teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita, kita pun juga harus belajar berkorban bagi sesama. Dan dengan berani berkorban, maka di mata Tuhan kita sudah melakukan firman Tuhan. Dan bagi orang yang melakukan firman Tuhan, orang ini disebut berbahagia. Jadi Tuhan sangat menghargai sebuah pengorbanan kita. Nah, pada pagi hari ini saudaraku, kita akan belajar bagaimana agar kita bisa berani berkorban. Pagi ini mari kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus yang berkorban bukan demi diri sendiri, tetapi berkorban demi orang lain. Saudaraku, saya mencatat paling tidak dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana agar kita bisa berani berkorban. Pengorbanan itu yang pertama harus didasari dengan kasih. Kasih diperlukan bagi orang yang berkorban. Tanpa kasih tidak mungkin kita bisa berkorban. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 13 ini menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Di mana peristiwa ini terjadi pada waktu perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, dalam ayat 1 Injil Yohanes mencatat bahwa sama seperti ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Coba perhatikan kata mengasihi. Siapa yang Tuhan kasihi, saudaraku? Ayat ini tertulis dengan jelas murid-muridnya yang Tuhan kasihi. Dengan kata lain bukan hanya 1, 2 murid, tetapi semua murid Tuhan kasihi. Nah, tentunya saudaraku, semua murid di sini termasuk di dalam ayat yang kedua, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot anak Simon yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi semua murid termasuk Yudas menerima kasih yang dari Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ketiga ditulis bahwa Tuhan Yesus sangat tahu oleh karena kasihnya kepada manusia berdosa. Melalui pengorbanannya, Bapa telah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Maka dalam ayat yang keempat, kalimat ini dimulai dengan kata sambung. Lalu, ya perhatikan ada kata sambung lalu. Dikatakan lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan seterusnya. Yang menceritakan tentang pembasuhan kaki para muridnya. Saudaraku, jika kita perhatikan peristiwa pembasuhan kaki ini, saudaraku, semua murid termasuk Yudas Iskariot, yang jelas Tuhan Yesus mengetahui bahwa Yudas Iskariot dengan licik dan kejinya dia mengkhianati Tuhan. Namun Tuhan Yesus tetap melakukan pembasuhan kaki terhadap Yudas. Mengapa, saudara? Hal itu terjadi karena Tuhan memiliki kasih.
Tuhan sangat mengasihi manusia, mengasihi para murid termasuk Yudas Iskariot. Yang Tuhan tahu betul bahwa Yudas ini akhirnya akan mengkhianati dengan licik dan kejinya. Tetapi Tuhan mengasihi Yudas. Saudaraku, pada umumnya kalau kita mau berkorban, kita mau menolong orang lain, hal itu terjadi oleh karena kita menganggap bahwa orang itu memang pantas dan layak untuk kita kasih, kita layak untuk kita memberikan pertolongan. Jadi ketika ada orang yang menuntut kita untuk mengasihi, maka seringkali kita anggap bahwa orang ini layak, pantas untuk dikasihi. Mungkin memang orangnya baik, mungkin orangnya tutur katanya itu begitu menyenangkan hati, sikap dan perilakunya itu tidak pernah menyakiti hati kita. Yang keberadaannya, hidupnya itu justru bisa memberikan sebuah inspirasi, memberikan semangat untuk kita bisa hidup. Nah, tentunya kita akan begitu mudah menolong. Tentu dengan mudah kita akan berkorban. Bahkan tidak akan segan-segan. Kita berani mengorbankan apa saja. Oleh karena kita melihat ada orang yang pantas dan layak untuk ditolong. Tetapi saudaraku, kalau sebaliknya kita menjumpai orang yang menurut kita, orang ini tidak pantas untuk dikasihi. Orang ini tidak layak untuk dikasihi. Orang ini begitu jahat, setiap hari menyakiti hati kita. Jangankan kita berkorban, jangankan kita menolong. Kalau kita melihat orang ini jatuh, kita bisa mengatakan syukur kamu jatuh. Bahkan kita mungkin senang kalau orang ini hidupnya menderita. Saudaraku, bukankah ini manusia, saudara-saudara? Tapi kalau kita perhatikan bersama-sama, bagaimana Tuhan menilai dan mengukur, menyatakan kasihnya kepada kita. Apakah memang kita dianggap layak dan pantas oleh Tuhan? Sehingga Tuhan mau mengasihi kita, berkorban buat kita. Justru tidak, saudara. Karena kelemahan kita, karena keterbatasan kita, karena ketidaklayakan kita, karena ketidakpantasan kita. Karena kita berdosa dan jijik menyakiti hati Tuhan. Disitulah Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini berkorban untuk saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu semua oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya dalam surat Roma pasal 5 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tidak mudah, saudara. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar seperti Kristus. Oleh karena kasih-Nya, Ia rela berkorban bagi kita manusia berdosa. Mari kita juga belajar berkorban, saudara. Bagaimana kita bisa berkorban? Miliki kasih. Tanpa kasih tidak mungkin kita bisa berkorban. Kasih yang tulus dan murni dari Tuhan itu tentu akan memampukan kita, memampukan saudara, memampukan saya untuk bisa menolong dan berkorban bagi sesama. Nah, kemudian yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa berkorban? Alasan yang kedua adalah pengorbanan itu harus didasari dengan rasa kerendahan hati. Jadi yang pertama adalah harus ada kasih, dan yang kedua, saudaraku, harus ada kerendahan hati. Saudaraku, salah satu alasan mengapa berkorban itu begitu sulit, saudara-saudara, karena memang di dalam dirinya tidak ada kerendahan hati. Dan memang, saudaraku, untuk menemukan orang yang rendah hati dalam masa sekarang ini juga bukan hal yang gampang. Sulit, saudara-saudaraku. Sekarang ini, saudaraku, kerendahan hati semakin langka. Justru sekarang ini jika ada orang yang rendah hati, maka orang menilai, wah, identik dengan kebodohan. Orang yang rendah hati identik dengan kelemahan. Orang yang rendah hati identik dengan
orang yang tidak tegas dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu untuk apa kita rendah hati? Kalau identik dengan hal-hal yang negatif. Tapi kita perhatikan saudaraku ayat ini. Coba perhatikan firman Tuhan kita. Dari Alkitab kita ini Tuhan Yesus melakukan apa? Pembasuhan kaki. Saudaraku perhatikan dalam dunia kuno saudara-saudara. Pembasuhan kaki ini dilakukan oleh orang yang posisinya lebih rendah daripada yang dibasuh. Misalnya ya pada umumnya pada waktu dilakukan oleh hamba yang lebih rendah kepada tuannya. Itu pembasuhan kaki. Kemudian berkembang dari seorang murid kepada gurunya, pembasuhan kaki. Lalu kemudian berkembang kembali oleh seorang istri kepada suaminya dengan membasuh kakinya. Jadi saudaraku dalam dunia kuno pembasuhan kaki dilakukan oleh orang yang posisinya lebih rendah. Nah kemudian kalau kita perhatikan baik-baik dari ayat ini saudaraku firman Tuhan. Apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dengan membasuh kaki mereka untuk menunjukkan bahwa posisi Tuhan itu adalah di bawah atau lebih rendah dibandingkan dengan para murid? Tentu tidak saudara. Tuhan Yesus posisinya bukan lebih rendah dari para murid. Justru Tuhan Yesus jauh amat jauh tidak terbatas. Jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada para muridnya. Oleh karena Tuhan Yesus bukan sekedar guru bagi para murid-muridnya. Tuhan Yesus bukan sekedar Tuhan bagi para muridnya. Tuhan Yesus bukan seperti Bapak rohani untuk membimbing para murid-muridnya. Bukan hanya itu. Namun Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah pencipta semesta alam ini. Dia berkuasa. Dia maha tahu, dia berdaulat dan memiliki otoritas ilahi. Sedangkan para murid itu adalah ciptaannya yang lemah dan terbatas. Namun saudaraku kalau kita perhatikan, mengapa Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki terhadap murid-muridnya? Apalagi kalau kita perhatikan baik-baik saudaraku dalam ayat yang keempat dan kelima. Ayat ini sebetulnya tidak menggambarkan dengan jelas bagaimana Yesus memposisikan diri sebagai seorang budak. Melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh budak. Ketika dia menanggalkan jubahnya. Kalau dalam bahasa aslinya itu saudaraku bukan hanya jubah. Tetapi beberapa pakaian. Jadi bukan hanya jubah yang dia tanggalkan. Tapi ada beberapa pakaian yang dia tanggalkan. Kemudian dia mengikat pinggang. Kalau dalam terjemahan lain ditulis dia mengikat anduk pada pinggangnya. Dan ini merupakan tanda seorang apa? Tanda seorang budak yang siap melayani tuannya. Nah kemudian apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dari bagian ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan itu mengajarkan kepada para murid, membuktikan adanya kerendahan hati. Saudaraku sebelum Yesus menjalani masa-masa penderitaannya di kayu salib, sebelum Tuhan Yesus berkorban dengan rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, sebelum Tuhan Yesus menyatakan kasihnya dengan memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, Tuhan Yesus telah mengajarkan para murid untuk memiliki kerendahan hati. Jadi rendah hati itu, kerendahan hati, saudaraku ya, kerendahan hati itu adalah bagian penting bagi kita. Bagaimana kita bisa berkorban dengan benar. Kita bisa berkorban dengan menolong orang lain. Kita bisa berkorban dengan membantu kesulitan sesama kita. Kita bisa berkorban dengan melayani tanpa pamrih. Kita bisa berkorban untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tetap taat dan setia kepada keluarga kita. Kita bisa berkorban untuk mengasihi orang-orang yang selama ini menyakiti hati kita. Mengapa? Karena kita memiliki kerendahan hati.
Orang yang rendah hati, saudaraku, adalah orang yang tidak sulit untuk berbagi. Kiranya saudaraku kita semua dikuatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Masihkah kita sulit untuk berkorban pada pagi hari ini? Mari pandang Yesus, pandang Tuhan yang telah berkorban buat kita. Berkorban untuk kita. Makanya mari kita sama-sama belajar untuk berkorban seperti Kristus. Dan bagaimana kita bisa berkorban? Miliki kasih, miliki kerendahan hati. Tuhan Yesus pasti memberikan kemampuan bagi kita untuk menjadi pelaku firman. Dan bagi kita yang taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, belajar berkorban dengan benar, firman Tuhan mengatakan dalam ayat 17, kita semua disebut orang yang berbahagia. Demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita tenangkan diri sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali menguatkan dan meneguhkan iman kami ya Bapa. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi pada masa sekarang ini, dalam masa pandemi ini ya Bapa, mampukan kami untuk berkorban demi jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Mampukan kami berkorban agar kami bisa menjadi berkat, baik bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan juga bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih kami, kerendahan hati kami selalu ada dalam diri kami, mendorong kami untuk berani berkorban bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita naikkan pujian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan bersama-sama mengikuti doa syafaat. Mari jemaat kita tenangkan diri sejenak, kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika kami diizinkan oleh Tuhan. Bukan hanya memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, tetapi Tuhan izinkan kami untuk berdoa dan bersyafaat. Khususnya bagi masa-masa pandemi yang hari-hari ini kami sedang alami. Mari Tuhan Engkau tetap menjaga dan memelihara kami, menjaga keluarga kami, menjaga gereja kami. Demikian juga ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi pemerintah untuk bisa bekerja secara maksimal pemulihan dari wabah COVID-19. Dengan adanya vaksin yang sedang diupayakan, kami mohon kiranya itu semuanya dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu untuk pemulihan adanya dari wabah virus corona ini. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga terus berdoa menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang sekarang dalam kelemahan tubuh mereka. Mari Bapak, kami tidak sanggup menyebut satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan menilik mereka, melawat mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan bahkan kesembuhan buat mereka. Kami doakan bagi jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, Tuhan mari Engkau memberkati keuangan dan ekonomi mereka. Demikian juga bagi mereka yang bergumul dalam keluarga mereka, Tuhan yang mempersatukan keluarga-keluarga di dalam kasih yang dari Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pada hari ini ada beberapa saudara kami yang berulang tahun. Mari Tuhan Kau memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak David Cokro Wijaya. Kami juga berdoa bagi Ibu Tumirah. Kami berdoa bagi Bapak Dwi Edi Irawan. Kami berdoa bagi Bapak Sumarno. Kami berdoa bagi Bapak Jemi Wibowo Yudo Sengoro. Demikian juga kami berdoa bagi Bapak Fajar Setio Hekso Sunarko. Demikian juga kami bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu David Cokro Wijaya, bagi Bapak Ibu Li Fuyen, demikian juga bagi Bapak Ibu Yudi Guntara Sugiharta. Terima kasih untuk panjang umur yang Tuhan berikan, dan mari Bapak, dengan bertambahnya usia mereka, Engkau memberkati iman mereka, memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, serta kesehatan mereka. Demikian pula ya Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Kiranya persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selamanya. Dan demikian menjadi doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar. Oleh karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa menyelesaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita menutup ibadah kita dengan berdiri. Kita naikkan pujian, doksologi dan terima berkat-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat,
Jemaatnya dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil doa teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, kotak persembahan kami siapkan di depan pintu utama gedung gereja. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan. Atau bagi saudara ingin memberikan persembahan lewat transfer, bisa memberikan transfer lewat nomor rekening Gereja Persekutuan Kristen Malang. Kemudian kami atas nama hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang berulang tahun dalam minggu ini. Sekali lagi selamat bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Dan dengan selesainya ibadah ini kami tetap memohon dan mengharapkan kita semua untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tetap semangat dan berdoa, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.